Tahun ini kita menjadi Presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara-negara ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global. Dahulu mungkin banyak negara yang meremehkan dan membenci negara kita. Entah itu karena isu korupsi, kemiskinan, teroris, hingga pelanggaran HAM. Yang pada intinya, dulu negara kita tercermin seperti negeri yang antah berantah. Indonesia kita seakan-akan menjadi santapan gurih bagi negara-negara yang hendak mengambil keuntungan, dan juga dibenci oleh negara-negara kurcaci di kawasan timur. Seiring berjalannya waktu, prediksi itu benar adanya. Negara kita sedang on the track menjadi salah satu dari negara adikuasa dunia. Dunia boleh terpukau oleh dikdayanya kebangkitan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 98 yang sangat menyiksa. Dunia boleh risau akan kebijakan Indonesia yang membatasi akses sumber daya alamnya. Namun bukan itu sebenarnya kekuatan utama bangsa Indonesia. Prediksi lembaga dunia tentang kebangkitan bangsa Indonesia sudah ada sejak lama. Bahkan, negara kita kerap dikatakan sebagai raksasa yang sedang tertidur. Hal ini juga dipertegas oleh para cendekiawan dan juga para pahlawan pejuang kebangsaan kita. Di saat Indonesia sudah bersatu di bawah kepemimpinan yang lurus, negeri ini akan segera berjaya dan menjadi mercusuar dunia. Ini semua tidak lepas dari nilai luhur bangsa kita yang syarat akan keharmonisan dan ketulusan. Yang dimana negara dengan gelar mercusuar dunia, tentu tidak akan disematkan kepada negara yang licik dan bermental penjajah. Walaupun ada negara yang kuat secara militer dan ekonomi, namun jika sifatnya jahat dan licik, tidak akan ada negara manapun yang tulus menyukainya. Kebangkitan Indonesia telah banyak merubah aspek dan persepsi. Negara kita sekarang sudah banyak disoroti oleh negara-negara besar dunia. Pun dengan negara-negara tetangga yang dulunya kerap memandang rendah kita, kini mulai kian merapat. Menganggap kakak ASEAN, bahkan saudara. Banyak juga negara yang dulu membenci dan menutup diri dari Indonesia, sekarang mulai membuka hubungan kerjasama yang baik. Sebut saja sederetan negara-negara di Pasifik. Indonesia sekarang mulai menunjukkan citra positifnya terhadap banyak negara di kawasan. Walaupun terlihat berlebihan, namun faktanya, inilah yang terjadi sekarang. Suka tidak suka, negara kita telah menjadi pioner utama dalam melawan hegemoni negara barat yang mengintimidasi Asia Tenggara dan sekitarnya. Bahkan, gebrakan Indonesia ini juga mulai banyak ditiru oleh negara-negara lainnya di Asia dan Afrika. Tanpa kita sadari, begitu banyak negara dunia ketiga dan negara berkembang lainnya yang sangat mengagumi Indonesia. Bisa juga kita melihat di kolom komentar video tentang kemajuan yang ditorehkan negara kita, begitu banyak sanjungan dan ucapan selamat kepada Indonesia. Mereka terlihat senang dan tulus melihat negara kita yang semakin maju.
Dan kita juga seharusnya malu, karena masih ada di antara kita yang terlalu mengeluh dan berharap terlampau berlebih kepada pemerintah. Sementara di lain sisi, pemerintah juga sedang mengusahakan yang terbaik bagi masyarakat. Faktanya, golongan orang-orang yang dimaksud hanya kurang bersyukur dan seakan buta dengan apa yang terjadi di luar sana. Eropa yang menjadi negara maju saja sekarang mulai terjadi krisis di mana-mana. Begitu juga Amerika Latin, terjadi banyak chaos dan kemiskinan, serta kelaparan yang semakin meluas. Trigger percepatan pembangunan dan ekonomi yang dilakukan pemerintahan kita sekarang, sebaiknya jangan kita lihat sebagai program biasa. Harusnya kita melihat semua itu sebagai program jangka panjang, yang dimana hasil dari usaha tersebut tidak harus terlihat sekarang. Lebih baik selalu berusaha daripada melulu memikirkan hasil, yang sejatinya hanya dijadikan kendaraan politik. Semakin dikenalnya dan dikaguminya Indonesia di mata internasional, adalah suatu bukti bahwa banyak bangsa yang sudah memprediksi arah kemajuan negara kita. Dalam kehidupan yang modern dan materialistis, hanya omong kosong apabila ada negara melakukan pendekatan pada negara yang memiliki masa depan suram. Indonesia yang semakin maju di tengah ketidakpastian global, tentu saja membuat banyak negara lain heran. Bagaimana bisa negara multi-etnis terbesar di dunia, yang katanya paling sulit dikelola, justru bisa menapaki jejak kemajuan secara masif, di saat krisis global kian meluap. Negara kita yang dulu dipandang sebelah mata, direndahkan, dibenci, bahkan dihina, nyatanya bisa bertahan di tengah gempuran, dan sanggup berdiri tegap. Menjadi pelopor perlawanan secara elegan, bagi banyak bangsa yang hendak memperjuangkan hak untuk negaranya. Bahkan, Indonesia selalu bersedia bergandengan tangan dengan negara manapun, untuk membuat situasi dunia menjadi lebih baik dan adil. Ini sangat mencerminkan, bahwa kekuatan bangsa kita ada pada persatuan yang telah dewasa. Sebuah kekuatan yang tidak dimiliki banyak negara, serta yang paling ditakuti oleh para negara si paling adidaya. Jika ada yang ditambahkan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, mohon bantu dengan subscribe, like dan komen, guna meningkatkan algoritma video. Sehingga menjangkau lebih banyak penonton, dalam penyampaian narasi bela negara. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.